Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang tips aman COD tengah malam bagi para pejuang COD ya. Sebenarnya judulnya agak lucu ya, karena ya semisal kalau mau aman ya jangan tengah malam ya. Cuman eh, ini bakal relate sama yang pejuang COD seperti saya ya, karena ya prinsip saya sebagai pejuang COD ya, meskipun itu tengah malam atau subuh, kalau misalnya pembelinya pasti dan nggak terlalu jauh, masih terjangkau, ya saya bakal gas seperti itu ya. Cuman dari pengalaman saya selama bertahun-tahun COD, maka jika ada COD malam, maka akan ada SOP gitu loh buat keamanan saya. Dan ini saya akan mencoba share ke teman-teman. Tapi disclaimer dulu, saya nggak menyuruh ya atau gimana yang menyuruh COD tengah malam, nggak. Ini buat tips amannya saja kalau emang ada COD tengah malam ya, dan diharuskan emang malam. Karena kan kesibukannya orang beda-beda ya. Kadang ada yang bisanya tengah malam, ada yang bisanya pagi. Saya sendiri udah COD di semua jam ya, pagi, siang, malam, subuh pun pernah, saya sering malam. Nah, jadi karena berangkat dari pengalaman itu, maka lambat laun saya membuat SOP keamanan sendiri ya untuk COD tengah malam lah, dan saya akan membagikan ini ke teman-teman seperti itu. Oke, langsung saja di tips yang pertama. Nah, di tips yang pertama adalah teman-teman wajib untuk mendapatkan nomor pribadi atau nomor WA. Wajib move WA ya, harus wajib itu. Karena kalau nomor pribadi aja nggak dikasih, kan mencurigakan ya. Bisa jadi itu indikasi tindak kriminal, jadi kan bahaya ya. Jadi yang pertama adalah wajib kita mendapatkan nomor pribadinya. Untuk apa? Yang kedua, nah setelah mendapatkan nomor pribadi, saya sangat menyarankan teman-teman untuk mengecek di aplikasi Get Contact ataupun sejenisnya. Kenapa? Karena jika memang orang ini aneh-aneh, semisal PHP, Palkor ya, yang ngajakin COD tiba-tiba ngilang ya kan ya, kita udah nyampe terus ngilang gitu kan, nggak enak ya. Oke, jadi wajib untuk mengecek di aplikasi Get Contact, karena kalau dia aneh-aneh, sudah sering melakukan aneh-aneh, pasti bakal tertulis ya di situ, bakal muncul. Dan ada juga kasus setelah dicek di Get Contact, dia menutup menutup tagnya ya. Nah, itu salah satu indikasi merah juga, red flag. Jadi hati-hati teman-teman ya. Ada alasan kenapa dia menghapus tagnya di Get Contact, ada alasannya. Jadi hati-hati. Oke. Untuk tips yang ketiga adalah tentukan lokasi COD di tempat umum atau rame. Masih yang rame, masih tengah malam masih rame ya, seperti itu. Terus juga kalau semisal nggak ada atau nggak bisa, sekalian aja ke rumah, itu lebih aman lagi ya. Entah itu ke rumah teman-teman atau ke rumah lawan COD-nya, fine. Yang jelas cari tempat rame dan terang, seperti contohnya Indomaret ya seperti itulah, yang ada buka 24 jam kan, bisa COD di depan seperti itu ya. Atau enggak sekali aja ke rumahnya, itu lebih aman lagi, seperti itu teman-teman ya. Lalu di tips yang keempat, usahakan jangan sendiri, minimal bawa teman. Kenapa? Karena kalau misal terjadi sesuatu hal yang buruk, kita nggak sendiri, membatalkan hal-hal buruk yang akan terjadi. Simulasinya kira-kira seperti ini. Jadi pas agan teman-teman mengecek HP-nya,
temannya bisa siaga gitu loh. Dalam artian siaga ya buat hati-hati kayak gitu. Jadi kan pada saat kita mengecek kan pasti fokusnya terbelah kan ya. Jadi kalau ada teman jadi lebih aman lah, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Di tips yang kelima, jangan bawa barang berharga. Bawa hanya barang yang diperlukan saja. Jadi sebagai gambaran ya, bawa HP aja dan usahakan cashless ya. Jangan bawa uang tunai, usahakan. Fungsinya apa ya, balik lagi untuk meminimalisir resiko terburuk seperti itu ya. Mungkin teman-teman bisa membayangkan lah ya. Nah, untuk tips yang keenam, ketika udah nyampe di lokasi, langsung amankan motor, langsung amankan kendaraan maksudnya ya, motor, mobil. Jadi kalau saya sendiri ketika COD tengah malam, begitu nyampe lokasi, motor saya langsung kunci stang, terus kunci double, lalu kuncinya saya simpen rapi-rapi. Tujuannya apa? Agar semisal hal terburuk atau hal buruk terjadi, kita udah tinggal langsung lari aja, aman. Soalnya motornya kita udah kunci. Seperti itu teman-teman. Jadi semisal kita udah mencium gelagat buruk ya, gelagat buruk yang membahayakan ya, udah kita langsung lari aja, motor tinggal. Lah, kenapa nggak bawa motor? Kenapa motornya nggak dibawa? Berakibat fatal. Sebaiknya motornya ditinggal aja. Motornya tinggal aja ya. Amannya adalah kita udah kunci stang dan kunci ganda. Seperti itu teman-teman ya. Dan untuk di tips yang terakhir, tips nomor 7, selalu siaga dan pantau selalu gerak-gerik lawan COD ya. Jadi jangan lengah, jangan karena merasa udah enak ngobrol terus tiba-tiba melonggarkan keamanan. Jangan ya. Tetap selalu waspada, selalu fokus, karena kita nggak tahu siapa yang kita ajak COD. Orang baru kenal, kecuali kalau teman mungkin bisa sambil ngopi ya, santai. Tapi kalau sama orang asing ya bukannya apa ya, karena kan kita baru pertama kali ketemu nih, jadi wajar dong kalau saling nggak percaya, itu wajar. Di teman-teman yang ingin COD tengah malam, saya selalu ingatkan untuk selalu siaga, jangan lengah, selalu awasin terus gerak-geriknya lawan COD-nya. Bukan karena kita menuduh dia akan berbuat kriminal ya, enggak ya, tapi ada baiknya kita selalu berhati-hati. Lebih seperti itu teman-teman ya, tips dari saya. Semoga bermanfaat. Maaf kalau penjelasannya kurang rapih ya. Baik, segitu dulu video dari saya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe.